Allahu man istaghna bilazzati munajati tauhidi iqtafa tariqat tajridi. Barang siapa yang istaghna, merasa cukup dengan kelezatan munajat tauhid, yakni bisikan tauhid, maka dia terus akan iqtafa, akan meniti jalan tajrid. Orang yang sudah menikmati munajat tauhid, maka dia akan terus menempuh jalan tajrid. Jalan tajrid bukan tajrid yang kulliyah kamilah, ya. Itu mungkin bagi kondisi tertentu, atau katakanlah para sufiyin yang sudah tua, ya, pensiun kalau kata kita, itu mungkin tajrid total. Sudah tidak ada tanggung jawab anak, istri. Ya, lihat orang tua juga, kalau anak-anaknya udah besar, punya usaha semua, dia cukup hanya satu hari makan itu 1,5 liter, maka tajrid total gitu. Tajrid itu artinya melepaskan kesibukan kasab, ya. Adapun tajrid secara umum bagi orang salik adalah pemurnian hati dari segala sesuatu selain Allah. Tajrid, ya. Atau secara zahir kesibukannya, ya, secara fisik kesibukannya berkaitan dengan ilmu, khidmatul ilm, khidmatul dakwah, khidmatul din, bukan dunia. Kalau dunia namanya kasbi, ya. Kalau tajrid itu diniyah gitu, bukan duniawiyah. Kalau tajrid yang kamilah, kulliyah kamilah, ya, secara syariat dia sudah tidak punya kewajiban apa-apa. Enggak mungkin seorang wali tajrid, enggak bekerja, enggak apa, ada anak, ada bini. Oh. Ya, mal'un inda syara', ya. Dilaknat menurut dalam syariat. Mereka banyak salah memahami perkataan orang sufi tentang tajrid. Enggak kerja, enggak sibuk dengan dunia, ya. Yang dimaksud tajrid adalah enggak sibuk dengan dunia, ngajar gitu. Artinya dia mengabdi dalam kerja diniyah, amal dini. Jadi kiai lah 24 jam full, itu tajrid namanya. Itu. Kalau enggak ngapa-ngapain, ya bukan tajrid, ya itu. Ya, tajrid itu namanya, ya. Tidak, itu salah pemahaman terhadap perkataan orang sufi yang menyuruh untuk tajrid. Menyuruh jangan sibuk dengan dunia, pikiran, ya. Mungkin Kiai Caiker dulu selalu jangan sibuk dengan dunia, sibuk dengan benar kepada nyari kerjaan, tajrid. Ya, akhirnya nasibnya, ya, masyaqqah, hidupnya susah, ya. Karena dianggap apabila nyari duit itu aib, ya. Jadi kewaliannya, kesolehannya cedera gitu, ya. Jadi anak walinya, jadi anak kiainya cedera begitu, ya. Kan ada, ya, artinya ada kesalahan pemahaman, ya, orang di Ceger, ya bukan di Ceger, di mana-mana juga begitu. Yang ada wali di situ, dan selalu wali mengatakan tajrid, ada mulkasab, wa arid anil khalaq, dan lain sebagainya, dipahami secara fisik.
bukan secara rohani. Gimana wong ya seluruh sahabat bekerja ya, dan mereka semua memakan dari tangannya sendiri. Seluruh ya, a'immah ya, fuqaha wasufiyin, tetap semua mereka yang mengatakan itu semua tajrid ya, semua yang mengatakan ya, mereka adalah ahli zuhud, ada muraghbah fi dunia ya, tidak mau dunia apa semua ya. Seperti yang dalam hikam Imam Ibn Athaillah itu antara tajrid dan kasb ya. Itu ada orang ditempatkan oleh Allah di tajrid pengen kasb. Kalau di tajrid pengen kasb, ini berarti inhitatun ya, min himmatin aliyah ila himmatin daniyah. Tapi yang ditempatkan minal kasb, ditempatkan jadi bisnismen lalu pengen jadi kiai, ini syahwatun khafiyah ya, syahwatun ya, ada syahwat yang tersembunyi ya. Ada fakta di Indonesia, kayaknya yang ada di Indonesia doang. Ada dua kelompok ahli kasab yang kepengen tajrid. Pertama, ada banyak bisnismen ngelihat orang bisnismen kan hitung-hitungannya dunia. Dia punya mobil misalnya BMW misalnya, ya karena dia bisnismen ya, dia bangga bisa membeli mobil mewah karena hasil jerih payahnya. Tiba-tiba ngelihat ustad pakai mobil BMW, kerjanya cuma duduk doang ngajar lah, kan ini kenapa itu dia dihitung secara apa, secara bisnis itu. Oh rupanya dia punya jalinan kepercayaan kepada manusia ya, dan mobil harga 1M menjadi 400 kan begitu kan. Nah maka orang-orang bisnis ini ingin juga membuat jaringan siqoh gitu kepada masyarakat ya. Ada dua yang mereka lakukan, bebesan dengan kiai tuh. Orang kaya bebesan dengan kiai mesti ingin ya kemudahan dari sosial ekonominya tuh. Atau dia bikin pesantren, cari ustadz yang pintar-pintar dan disuruh ngajar dan dia berada di atas mereka, dan itu qillatul adab, kena mal ya, dia letak fauqal ilm sehingga mereka tidak menghargai ahli ilm, dan itu ya, satu apa ya, qillatul adab ya, satu tindakan buruk ya dalam hidup, dan ini terjadi di kita ya. Saya dulu tidak mengerti tuh bahwa sisi tasawufnya adalah seperti ini, cuman dulu akal kritis saya itu menolak, nggak mungkin itu. Saya melihat ya, nggak mungkin, karena orang yang pikirannya dunia pasti hitung-hitungannya dunia. Dan kita melihat bisnismen punya pesantren, punya pondok ya, begitu dia datang cium tangan semua ada ahli ilmunya sama ahli dunia ya. Lihat dalam A'immatul Arba'ah, salaman kepada ahli dunia dan cium tangan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Imam Ahmad bin Hanbal haram gitu ya. Ikhwanuna minas salafiyah, selama nama kiai aja dicium tangan haram, bid'ah ya, apalagi kepada ahli dunia. Dan itu terjadi ya, di negara kita itu. Yang kedua, dukun. Banyak dukun-dukun itu memakai menjadikan pesantren itu jadi perisai dia ya, agar kepercayaan makin maju, dan disitulah jadi rusaknya masyarakat karena bercampur antara ya, iman dan fusuk ya, bercampur antara baik dan buruk ya. Maka tumbuh masyarakat yang punya mental seperti itu ya, berilmu beribadah tapi juga berdukun
Gitu. Saya pernah punya pengalaman, ada pertemuan ulama yang di Pulau Jawa inilah, saya sebut tempatnya. Ketika musyawarah ulama sepulau Jawa itu, lalu sepakat untuk mengadakan satu seminar tentang sejarah dan tasawuf. Lalu mereka membicarakan tentang di mana nih tempatnya. Tiba-tiba ada seorang yang mengangkat tangan. Ya, kita ini karena rapat ulama, maka udah suzon itu ulama aja. Pakaiannya kan sama, pakai sorban, pakai jubah. Di tempat saya seluruh akomodasi dan konsumsi selesai. Saya yang mengatur. Ya, panitia siapa yang nggak enak? Udah cuci tangan semua. Ya. Dan al-faqir menjadi mempresentasikan tentang tasawuf. Saya cenderung ingin menjelaskan tasawuf yang sahih, karena kebetulan acara ini di tempat itu memang banyak dukun lah katakan. Jadi sejam setengah saya ceramah tanpa titik dan tanpa koma karena takut nggak terungkap semua. Jadi ngebut itu dan 90% isi ceramah saya itu menghantam cecengel, katakanlah ya, cecengel kiai pondok itu yang dukun yang mempunyai pesantren. Ya, kan mumasilnya sufi, kan mumasilnya tasawuf. Ya, rupanya ya, kena dukun itu suka mengirim gitu-gituan gitu. Hadas sama hadas ya. Terjadi sesuatu ya. Kita membicarakan tentang misi, karena kita membawa misi, bukan ada yang disinggung, bukan ada yang disindir, bukan ada yang ya. Cuman memang isi misi yang saya bawa ya salah tempat gitu. Kalau saja saya tahu, mungkin saya susun bahasanya lebih halus. Karena nggak tahu. Taunya setelah itu, setelah saya sakit, taunya dibilangin itu sebabnya bla bla bla. Waduh, itu. Ini itu terjadi tahun 2009 mungkin, sekitar tahun itulah. Ya. Dan dalam pengalaman, artinya siyahah fi dakwah ya, mendapatkan ya hasanat seperti itu dari orang yang tersinggung. Ya, saya tidak punya daftar siapakah sufi-sufi yang begitu, tidak, karena kita melihat opini, melihat ya, pengamalan tasawuf secara umum ya. Maka kita tidak berhenti, karena yang kita tanamkan adalah generasi yang akan datang. Man istaghna bi lazzati munajati tauhid iqtafa tariqat tajrid. Orang yang merasa cukup dengan ya, kelezatan munajat tauhid, maka dia akan meniti jalan tajrid ya, akan dia murnikan semua aktivitas itu ya untuk Allah ya, akan dia murnikan. Atau dia memilih jalan yang langsung berkaitannya dengan aktivitas diniyah ya. Adapun tajrid yang murni, enggak ada usaha pisan, dikit gitu, itu nggak bisa dan nggak boleh. Apalagi punya anak, punya bini, mesti ada usahanya, ada
bisnisnya, ada yang dijualnya, ada yang diperdagangkannya. Itu. Ma'anasatil qulubu illa bisirri ma'na kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya. Hati mereka ini, orang-orang yang muhibbin ini, tidak merasa unus, tidak merasa nyaman, kecuali ya, dengan sir makna kullu syai'in halik illa wajah. Segala sesuatu itu ya sudah hancur, ya sudah tiada, ya, kecuali wajah Allah. Ya, aina ma tuwallu fasamma wajhullah libtighai wajhillah, aqim wajhaka lillah ila wajhillah. Yani apa ila wajhillah, ila tauhidi. Apa akim wajhaka, kita tegakkan wajah kita, yani ikhlasak, ya, ikhlasak, ikhlas kepada Allah. Ya, orang kalau mau ngomong, kalau dia sudah mengedepankan wajahnya, mesti nyari wajah. Kalau kita ngomong wajah kita udah kerasa ke depan, lawan yang nggak ngasih wajah ke kita, mesti kita ya, marah. Bang, lihat sini, gua ngomong nih, kan gitu. Nah, kalau orang ikhlas mesti tauhid, karena wajah Allah tauhid, wajah kita ikhlas. Dan surat ikhlas, surat tauhid. Itu. Nah, qulub seorang muhibbin ini ya, hanya tentram jika apapun yang dilakukan libtighai wajhillah. Karena selain Allah tidak ada, halik. Dan dia menyaksikan ketiadaan itu. Mulai dari dirinya dia menyaksikan ketiadaan itu sebagai misal ya, untuk mengenal Allah. Araisu unsin lil mahbubi tajalla 'alal muhibbi fi hadrati maq'adi sidqin. Araisu unsin lil mahbub tajalla. Arais di sini adalah ya, sifatun ulia, al akhlaqul karimah, maqamat ruhiyah, al asrar rabbaniyah. Itu arais. Maka andaikan akhlak-akhlak itu dijelmakan dalam bentuk manusia, maka simbolnya itu adalah pengantin baru yang cantik dihiasi dengan pakaian yang cantik. Ada dalam hadis, jika sabar itu dijelmakan orang, dia adalah seorang yang jamil, ya, yang indah. Itu sebab keindahan akhlak Nabi yang sempurna total, ya, sebagai qudwah utama, maka wajah Nabi pun secara khalq itu adalah ya, wajah fisik yang paling cantik, paling tampan. Itu sebab ketika Nabi melihat wajahnya di cermin, Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, percantiklah ya, akhlakku sebagaimana Engkau percantik jasadku, ya, kejadianku. Percantiklah karakterku. Ya. Itu kan sebuah informasi, meskipun itu sebuah usulub doa, usulub insya, tapi sebetulnya dia juga ikhbar bahwa Nabi adalah khuluq dan khalaqnya adalah indah, hasan, cantik. Nah, maka araisu unsin lil mahbub, ya, pengantin unus bagi milik sang kekasih akan tajalli kepada pencinta. Ya. Itu kononnya begitu.
Orang mencintai orang lain itu dengan sifat orang itu, dengan sifat kekasihnya. Itu sebab ara isu unus, sifat-sifat yang menimbulkan unus milik Allah al-mahbub ini, itu ditajalikan kepada muhib, sehingga si muhib mencintai mahbub dengan semua sifat-sifat mahbub. Karena al-hub adalah badlus sifat. Ya, kayak tadi contohnya, ya, kita pengen terpenuhi keinginan kita ngedeketin bini, kita penuhi keinginannya. Ya. Pengen apa, Neng? Gitu. Mau beli emas berapa ton gitu. Ya. Nah, ini di mana tajalli al-muhib itu fi hadrati maq'adi sidqin, di kedudukan makam yang kokoh, tidak bergerak, tepat. Ini kalau tempat duduk ini ada miring-miring, itu tidak sidik. Tapi kalau udah apa, kalau dalam ilmu bangunan itu rata, ya apa, simetris gitu, rata. Itu maq'adi sidqin. Kenapa? Inda malikin muqtadir. Ya. Karena di sisi Allah yang maha muqtadir. Dan itulah makam yang dikejar oleh orang-orang sufi, yang enggak goyang, enggak goncang, karena dia di tempat hadrah ilahiyah. Wa qala radhiyallahu uhdur tanzur ma aqbaha min waqtihi ghaibah wa ma ajmala min ghaibatihi hudurun. Hadirlah, engkau akan melihat. Musyahadahlah, engkau akan ro'a. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Ya, orang yang melihat itu adalah orang yang hadir. Maka ada yang menerjemahkan anta abudallah ka'annaka tarahu, Allah pasti melihat. Maka itu al-hadir ma'al hadir. Ya, muwajahah. Allah hadir, dia hadir. Tetapi wa in lam takun tara fa innahu yarak wal hadir wa anta ghaib. Ya, maka kalau ingin tangzur, ingin tashhad, maka mesti uhdur. Ya, mesti hadir. Ya. Orang yang hadir berada di depan Allah itu bukan dia berada di satu tempat sholat misalnya, di kuburan wali misalnya, pergi ke masjid Nabi, di kubur Nabi misalnya, atau di depan Ka'bah. Tetap kalau tidak hadir, tidak hadir. Ya. Karena orang yang hadir adalah orang yang di jiwanya penuh dengan akhlak mulia, sifat mulia. Itu hadir. Alangkah buruknya dari waktunya, ya, ghaibah. Alangkah buruknya, ya, ma aqbaha min waqtihi ghaibatun wa ma ajmala min ghaibatihi hudurun. Alangkah buruknya gaibah pada waktunya. Waktu ini adalah tajalli Allah kepada satu mazhar, itu waktu namanya. As-sufi ibnu waqtihi. Ya. Mungkin saya pernah menerangkan, tidak apa saya ulang. Apa waktu, makna waktu menurut orang sufi? Istilah kalau waktu secara etimologi, secara makna bahasa waktulah. Tapi kalau orang sufi digunakan waktu ini, ya, karena waktu ini madarus suluk lisalik. Apa madar itu ya? Apa madar? Nuktah, area, pusat, ya, pusat pergerakan seorang salik itu di waktu. Ya.
Waktu itu apa? Alladzi kunta fihi. Begini, saya umpamakan di proyektor. Ketika proyektor itu ya, memancarkan dengan cahayanya, ya, memancarkan sebuah klise, ya, disot dengan cahaya, lalu klise itu muncul di layar. Cul itu waktu. Waktu itu an. Akhirnya Imam Ibn Rabi itu mempunyai risalatul an, itu waktu. Al-an sama dengan al-waktu. Yang saya sering mengatakan, hidup ini terdiri daripada jutaan sekarang. Klise. Yang Allah tampilkan itu qadar maklum, ya. Artinya takdir yang sudah maklum. Itu adalah tajalli dia yang mempunyai hak untuk apa? Dibalas, ya, disembah, katakan, ya, yaitu diketahui, ya, di ibadah itu kan dikenali itu Allah. Atau lebih spesifik Imam Ibn Arabi menyebut diingati, karena tidak ada ibadah yang mencukupi hak ketuhanan. Ingat, ya, begitu muncul terus ingat Allah, ya. Misalnya ini kita dapat jreng susah, itu kan waktu tuh kita berada di susah, ya, maka dikatakan as-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika pukulan pertama, ketika jatuhnya musibah mula-mula, dan disitulah timbullah sifat sabar. Adalah sifat untuk memenuhi hak Allah untuk disabari, ya, untuk disabari. Itu yang dikatakan, ada perkataan yang disebutkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha, ya, illa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu, gitu. Indahu ba'dahu, itu kan hak Allah yang dia berikan, ya. Hak Allah itu adalah kewajiban kita sebagai hamba untuk menyaksikan, untuk mengingatnya, baru kemudian kita penuhi dengan amal syariatnya. Begitu. Nah, seseorang itu dituntut untuk menjadi anak waktu itu, ya, untuk memenuhi waktu itu, memenuhi hak waktu, hak tajalli Allah, ya, pada waktu itu. Dan tidak ada yang paling, saya dapat bahasa Malaysia itu yang pas, berbalui, tapi nggak kita pakai. Apa berbalui? Apa berbalui bahasa kita? Layak. Kurang juga. Yang apa ya? Yang ada sebetulnya, ya, seimbang. Nah, ini lagi nyari bahasa Betawinya nih. Misalnya kita berbuat baik sama dia, lalu dia ngebalasnya cuma sekedarnya. Ngebalasnya itu nggak seimbang lah, ya, nggak sama gitu. Ya. Dan tidak ada hak Allah itu yang paling setimpal, gitu ya, setimpal. Yang paling setimpal kita penuhi hak Allah sebagai Tuhan ma'bud yang disembah, kecuali ingat dalam setiap momen, itulah waktu. Dalam setiap waktu Allah, udah itu ibadah yang paling tinggi.
Kita akan mencak-mencak dulu. Ya. Nah ini paling buruk di waktu itu dari waktunya adalah ghaibah. Ya, gaib dari Allah. Tetapi paling indah gaibah itu hudur. Kalau gaibahnya dari yang lain itu hudur dari Allah, kan hadir gaib. Gitu. Ini apa yang hadir, apa yang gaib. Mestinya ketika dia ditajalikan oleh di situ, dia hadir di situ aja gaib. Itu paling buruk. Tetapi ada gaib yang paling indah, hudur. Dianya hilang, yang ada Allah. Ya. Paham ya? Ma aqbaha min waqtihi ghaibatun wa ma ajmala min ghaibatihi hudurun. Itu. Karena di sini disebutnya ma'akbaha min wakti. Jadi waktu itu adalah satu momen baru yang kita alami dalam hidup ini. Sebetulnya yang Allah tajalikan, yang Allah takdirkan, gitu. Nah, misalnya begini, orang enak aja, lalu tiba-tiba nggak enak. Ya, tadi enak itu waktu, nggak enak itu waktu. Semuanya Allah yang menciptakannya, Allah yang memunculkannya, Allah yang mentajalikannya. Ya. Dan itu yang diperintahkan untuk kita saksikan. Di saat itu untuk kita penuhi hak Allah. Kalau secara syariatnya yang contoh yang artinya gambaran yang simpel digambarkan oleh Nabi, ajaba ya li amril mu'min ya. Kalau dikasih enak dia syukur, kalau dikasih nggak enak dia sabar ya. Itu menyabari, itu memenuhi hak Allah yang setimpal ya. Tetapi justru ketika datang waktu ya, orang sufi menggunakannya waktu, artinya apa saja yang Allah tajalikan, yang Allah ciptakan, yang Allah ya, berikan kepada makhluk, itu disebut waktu. Kenapa? Mereka dari kalimat waktu ini ya, allazi anta fihi, yang kau berada di situ, yang kau dimunculkan pada saat itu tidaklah ya, bukan untuk menyusahkan siapa-siapa, tetapi Allah ingin memperlihatkan irodahnya, sifatnya, dan kita diperintahkan untuk menyembahnya, memenuhinya ya. Itulah as-sufi ibnu waqtihi ya. Saya dari kecil tuh ngedengar as-sufi ibnu waqtihi ya. Karena di Ceger juga kiai-kiainya dulu menyebut ya, kiai waktu, katanya gitu. Padahal itu terjemahan dari as-sufi ibnu waqti. Cuman pemahaman orang Ceger adalah sholat tepat waktu ya, padahal bukan itu secara syariah, tapi kalimat itu tidak ada dalam istilah fikih ya. Kalimat itu adalah ada dalam orang sufi ya. Mungkin secara syariatnya yang memenuhi hak Allah yang paling afdal untuk sholat tepat waktu. Tapi waktu itu bukan hanya sholat, banyak ya. Artinya yang Allah perintahkan, yang Allah munculkan. Kita diperintah apa kalau Allah kasih kesenangan? Kita diperintah apa kalau Allah kasih kesusahan? Kita diperintah apa oleh Allah?
Ya, kalau secara syariat ya sholat, puasa, berbuat baik, melihat orang perlu pertolongan itu kan perintah. Ya, melihat orang perlu bantuan itu kan perintah Allah. Karena itu Allah tajalikan apa yang perlu kita lakukan. Itu. Nah, di saat itu waktu itu ada, dia gaibah. Dia gaib. Dan itu mah akbah, itu buruk sekali. Ya. Dan sebaliknya, gaibah yang paling bagus adalah hudur, syuhud. Ya. Nah, gaibah yang di sini itu adalah an yaghiba an huzudzi nafsihi. Dia gaib dari apa? Menuntut bagian nafsu. Ya. Artinya dia tidak melihat bahwa ada huzud yang bersama dia. Dia tidak memprediksi itu. Bukan, saya bukan untuk ini. Taib. Iza aslahal muhibbu ma'al mahbubi albasahu khil'atat tadani wa anasahu bi unsi wisalihi. Makna senada dengan ini banyak sekali sudah di belakangnya. Saya melihat Imam Abdul Qadir suka sekali dengan ya, ungkapan ini. Ketika seorang pencinta aslaha, ya, berdamai, aslaha memperbaiki, ya, artinya aslah memperbaiki, ya, melakukan suluh kepada kekasihnya. Coba kalau udah laki, ya, ngerayu-rayu bininya, ya, dibelai-belai begitu, udah pokoknya anu lah, udah membawa bendera putih lah, udah gitu, ada apa-apanya kan gitu nih. Nah, albasahu khilatat tadani, maka dipakaikan baju kedekatan gitu. Bininya udah ganti baju baik, udah baju di atas tempat tidur dah gitu ya, untuk melakukan, ya, itu sebab ada dalam sebuah kitab sufi itu, seorang ketika wisol nikmatnya ya, artinya menikmatnya dia menyaksikan kesempurnaan Allah dengan kesempurnaan jiwanya, itu pertemuan itu seperti jima gitu. Ya, maka ada ilustrasi jima dalam buku-buku tasawuf, ya, karena selalu tubuh ini sebagai misal kehidupan rohani, ya. Sehingga ada istilahnya nikah hakiki. Benar ada yang nikah hakiki, nikah tanpa tanpa fikih, tanpa hukum, ya. Katanya di Lauhil Mahfuz, kamu udah istri saya, mula-mulanya menjauh, ya, begitu udah yaptarisuha, ya, sudah ditegrap kata orang, ya. Cibitung mau tidur. Nah, nikah hakiki diranjang. Ya. Nah, ini ketika aslaha, saya ingat, ya, perkataan Syekhuna dulu mengatakan begini. Dia bilang, Allahumma sholli, saleh katanya, saleh ma'a rabbik, ya, qabla an yaqharaka, ya, berdamailah dengan Allah sebelum Allah memaksamu untuk berdamai, ya. Tapi karena ketika beliau berkata itu, kita dalam, dan ya kan, nasihat beliau itu kan dari periode, artinya dari waktu ke waktu, seperti sebuah kalau dalam arsitek itu seperti sebuah pemetaan tentang bagaimana
membangun sebuah bangunan yang utuh gitu. Ya bifadlillah, tanpa disarahkan terus kita mengerti gitu. Allah artinya berdamailah dengan Allah. Apa? Lawanlah hawa nafsu kamu dan bermohonlah kepada Allah dan teruslah berzikir, teruslah berusaha mujahadah, itu namanya berdamai. Ya, agar kita menyaksikan Allah. Kalau enggak, ya, kita akan diajarkan oleh Allah dari kehidupan ini. Wajog dan banyak nyesel dan banyak melakukan kesalahan dan baru ya Allah. Nah, itu namanya dipaksa oleh Allah. Gitu. Nah, ini idza aslahal muhibbu ma'al mahbubi albasahu khilatat tadani man takhalla tahalla summa tajalla. Gitu. Wa anasahu bi unsi wisalihi tajalli. Kemudian dinyamankan dengan kenyamanan wisal, bertemu. Orang yang melakukan perdamaian, ya, seorang pencinta itu kepada kekasihnya yaitu Allah, maka akan diberikan dianugerahkan sifat-sifat mulia itu. Itulah baju tadani namanya. Ya, khilah itu adalah pakaian, baju tadani, baju kedekatan, diumpamakan ya, dengan istilah baju. Ya. Maka diberikan sifat-sifatnya oleh Allah, dekat, nyaman. Ya. Wa ahyahu bi dzarratin min nuri jamalihi, dan dihidupkan dia dengan zarrah dari nur jamalnya. Allah, jamal Allah begitu luas. Kita dikasih satu cuil aja sekecil atom, itu sudah hidup rohaninya. Ya. Maka itulah yang disebut mereka hidup ya di malakutis samawati wal ard, ya, di alamul malakut. Maka Allah hidupkan dia dengan secuil, ya, lebih dari itu, ya, dari cahaya jamal Allah. Ya. Jamal sekali lagi adalah sifat-sifat mulia untuk rohani, itu jamal. Ya, kalau jalal adalah sifat zatnya. Ya, seperti zatnya sifat qahr, jabbar, jabr, qahr, ya, yuhyi, yumit, yadur, ya, dar. Ya. Payaskunul qalbu, maka hati tentram. Wa yadhulul lubbu, dan kita kan menyebutnya lubuk hati, ya, benar, lubbul qalb, ya. Lubuk hati, ya, lub. Maka yazhalu, apa, hira, ya. Bukan sekedar hira, yakni dahsyah, kekagum, ya. Wayah, apa itu? Wayahiru at-tarfu, ya. Kenapa yahiru, ya? Hawara, hara. Kalau bingung, hara yahuru. Kalau pakai iya, hara yuhiru mesti. Tapi itu tarbu, yahiru tarbu.
Khayyara ya khair. Apa mana? Hangat. Har. Allah. Wa yahiru tarfu, melihat. Hara basarahu, yaharu, ya. Yuhiru, mestinya tetap yuhiru, yuhiru tarfu. Hara basarahu, tahayyara basarahu, yang tertutup, yang tutup, yang ghasya basar, ghasya, ya. Ghasya maknanya. Wa yaghsha at-tarfu wa yughsha at-tarfu, hatinya tenang, kemudian lubuk hatinya penuh dengan kekaguman, dan mata pun penuh dengan kekaguman, ya. Fa idza hadara nazar, apabila dia hadir dia melihat. Wa idzan saraha satah, ya. Kalau insarah hatinya, ya, maka dia sataha, ya, dia berceloteh, ya. Kalau dia dalam kegembiraan, dalam kelapangan bersama Allah, ya, kegembiraan yang melampau, insarah, ya, dia lapang dadanya, maka sataha, dia berceloteh.
Seperti seorang yang berjalan membawa kudanya dan di atas kudanya itu seluruh harta kekayaannya. Di tengah perjalanan dalam hadisnya dia letih lalu dia tertidur, begitu bangun kudanya hilang dengan seluruh hartanya. Dia mencarinya seharian tidak ketemu sehingga dia kembali ke tempat asalnya dan dia letih tertidur. Begitu bangun kudanya ada lengkap dengan barang-barangnya, tidak ada yang kurang. Nah, insaraha artinya dia gembira, akhirnya dia mengatakan anta abdi wa ana rabbuk, katanya. Itu satah. Ya, saya nggak ngapa-ngapain. Ya, dia yang ngilangin, dia yang datengin gitu. Ya. Taib. Shadaqatun min baina fakkaika khairun min shadaqatin min baina kaffaika. Sedekah dari dua antara dua bibirmu, ya, ini pakaik, yakni syafataik, dua bibirmu. Sedekah dari dua bibirmu, yakni kalimatun thayyibah, perkataan yang baik, itu lebih bagus daripada sedekah, ya, dengan kedua telapak tanganmu, ya, harta. Ya, makanya jangan pernah habis ngasih ngomong jelek. Jadi pahit itu meskipun itu dikasih madu gitu. Bininya ngasih minum susu, ya, sama laki, pas lakinya nggak kerja, bininya yang kerja, ya, sambil nyuruh minum bang, emang enak banget bang, udah tinggal minum, nggak kerja nggak apa, duduk, itu langsung. Ya, itu susu sekaleng itu jadi pahit itu ya, bukan manis. Ya, daripada enggak ngasih, mendingan ngomong yang baik. Ya, orang yang selama-lamanya tidak bisa menjaga lidahnya, hatinya rusak. Man istaqama lisanuhu faqad khashu'a qalbuhu. Orang yang ngomongnya lempeng-lempeng aja itu berarti hatinya, ya, hatinya baik, tunduk kepada Allah, ya, untuk tidak mengatakan, melakukan yang buruk-buruk, ya, tawadu, gitu. Maka Allah berfirman, kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama. Kalimat thayyibah, zikir, la ilaha illallah, atau perkataan yang baik, itu diumpamakan seperti pohon yang baik yang akarnya nancep ke bawah, cabangnya menjulang ke langit, artinya akar yang kuat, maka ya menumbuhkan pohon yang rindang dan lebat. Dan kalimat yang baik itu memberikan kebaikan seperti itu. Ya, zikir itu memberikan banyak kebaikan. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, ya. Dan diberikan makannya itu, artinya dia bisa makan setiap saat dengan izin Allah. Panen terus, ya. Mendapatkan kebaikan terus dari kebaikan ucapan. Ya. Maka apapun komennya yang baik. Itu sebab dikatakan as-sufikal ardi wa qa'a 'alaiha qabaih wa yakhruju minhul malih. Ya, orang sufi itu seperti bumi, sampah, ya, kotoran dibuang jadi bubuk, malah numbuhin. Ya, itulah mereka setiap kali menderita keluar hikmah. Setiap kali mengalami kesulitan, kesusahan, keluar hikmah, bukan sumpah serapah. Ya. La taqta' matayal aswaq tariqal wajdi illa bisama'i dzikril mahbub. Ya.
La taqta'u matayal aswaq tariqal wajdi illa bisima'i dzikril mahbub. La taqta'u matayal aswaq. Ya. Kendaraan rindu ini ya tidak terputus di jalan wajad illa bisima'i dzikril mahbub. La taqta'u matayal aswaq. Taqta' ini bukannya memutus tapi melintas. Matayal aswaq, al aswaq al mataya. Aswaq itu seperti rindu, itu seperti matiyah, seperti kendaraan ya. Tidak pernah melintas, tidaklah melintas. Kendaraan rindu ini rindu di jalan wajad kecuali dengan mendengar zikril mahbub, sebutan kekasih. Maka di zaman setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah zaman yang wibawa Syekh Abdul Qadir paling besar-besarnya wibawa beliau adalah abad setelah kewafatan beliau, generasi setelah beliau. Puja-puji kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sangat tinggi. Sehingga di Baghdad seorang salik Qadiri mendengar nama Syekh Abdul Qadir langsung pingsan. Ya. Apabila disebut ya Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu langsung pingsan ngedengar namanya aja tuh. Karena syauq itu ya, yang membawa dia kepada wajad. Wajad itu mendapatkan rasa di dalam hatinya. Kalau ada rasa, orang lagi rindu ngedengar lagu rindu ya, pas nyanyiannya itu demenannya si Laila namanya ya, pas penyanyinya nyebut nama Laila lagi ya, pingsan udah ya. Maka la taqta'u matayal aswaqi tariqal wajdi illa bisima'i dzikril mahbub. Ketika dia mendengar disebut nama kekasih, maka rindu itu seperti kendaraan yang membawa dia kepada wajad. Orang wajad mulu kalau ada rindu ya. Jadi ceritanya ada kiai udah tua tuh, mati bininya ya, udah dikawinin sama muridnya, sama gadis muda begitu kan, udah tua kan, gadis muda gitu. Lalu pergi ngelamar ke rumah gadis itu. Ini cerita benar di Jawa Timur ya. Lalu begitu sampai ke daerah bini barunya itu, rupanya di bini barunya itu dia ngelihat ya orang kalau lagi demen kan ngelihat kampungnya semua suka. Ada jam kayak di Padang itu jam dinding gitu ya, jam gadang ya, jam besar di jalanan, ada ukir-ukirannya dan ada bangunan-bangunan yang unik gitulah gitu. Udah singkat ceritanya dia nikah. Lalu satu ketika dia berkumpul dengan para kiai-kiai lah, pada kumpul di satu tempat gitu. Itu ngelihat apa aja, wih itu kayak di kampung anu ya jamnya, itu kayak di kampung anu ya, kayak di kampung anu. Jadi kiai-kiai ngerasa apa sih kiai di kampung itu ada apa sih gitu kan, paham.
nggak tahu, baru dengar oh pantas pengantin baru gitu ya, apa aja udah kayak demenannya aja, udah ngelihat baju itu, baju kayak baju demenan saya, pokoknya udah ya. Itu kena rindu yang membawa kepada wajad begitu ya. Nggak boleh, jangankan disebut yang sama aja sama kekasih ya, udah terusik aja wajadnya. Wajad itu adalah satu istilah yang dialami oleh seorang yang di dalam hatinya memiliki berbagai ahwal, rasa, suasana. Ada rindu, ada takut, ada harap, ada sedih ya, berkaitan dengan Allah. Kalau dia lupa dia sedih, kalau dia lagi ibadah dia rindu dan dia terus merasa berharap. Kalau dia melakukan kesalahan timbul ketakutan, bahkan mungkin dia menangis. Itulah hati yang sensitif. Maka jika dia mendengar ayat Al-Quran atau qasidah-qasidah yang ada kalimatnya, kandungan-kandungan ya, yang menyentuh suasana batin dia, itu dia wajad. Dia mendengar dari ayat ini, dari lirik ini, kandungannya ada dalam hatinya. Maka itu sebab jangankan mendengar, melihat saja. Ada seorang wali jalan ke tepi laut, pinggir laut, lalu ada orang ngebakar ikan pakai areng. Apinya kebetulan berkobar-kobar, begitu disiram minyak berkobar-kobar, pas dia lewat langsung pingsan. Kenapa? Karena dia lagi mikirin dosa, kesalahannya, maka suasana sifat ketakutnya muncul. Ngelihat api pisan, bukan api yang menyeramkan, tetapi wajada fi qalbihi khauf minan nari, begitu. Maka itulah wajad, langsung guplak jatuh gitu. Kalau dalam cerita dalam Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Imam Syafi'i pernah wajad, Imam Ahmad bin Hanbal pernah wajad. Yang Ahmad bin Hanbal diadukan bahwa itu ada orang bodoh-bodoh di masjid lagi nyanyi katanya ya. Mungkin kalau terus sekarang itu lihat masjid lagi qasidah kayak gereja gitu kan, otaknya itu terus pergi ke sana aja tuh ya. Padahal lain, meskipun selai baju di tubuh itu namanya ihram, bukan pakaian pendeta begitu, biksu gitu. Serupa tapi tak sama. Jadi yang otaknya ngeres ya udah sama aja gitu. Itu karena otaknya yang ngeres ya. Jadi jika ada rindu, maka rindu itulah yang membawa dia kepada wajad ketika mendengar sebutan kekasihnya. Itu sebab sampai sekarang orang Qadiri nih, ketika dia berdoa terus ya Qutbur Rabbani ya apa itu, lupa saya, Qutbur Rabbani ya Ghausas Samadani wa apa yang Subhani Aghisni ya. Terus anunya takalupnya itu terus duduk. Itu ekspresi action, sebetulnya tidak. Mereka memang ya, jika dia ingin melakukan rabithah ya, maka dia sebut gausnya itu, kutubnya ya. Karena ada satu tradisi orang Qadiriyah di zaman dahulu, ketika mendengar disebut nama Syekh Abdul Qadir, itu adalah bagi dia Abdul Qadir adalah sebuah merek, sebuah merek fisik yang di dalam rohaninya adalah ya, kesempurnaan insan. Yang orang mendapatkan itu,
Maka nama Abdul Qadir itu dekat sekali, tetapi tetap ya, pandangan batinnya adalah ke sifat-sifat mulia Allah itu yang ada. Maka dia bilang, madad ya Abdul Qadir. Ya, nggak usah takut, nggak bakal minta kepada si Abdul Qadir gitu. Ya, itu mahabbah. Ya, nggak bisa dihukumi seorang laki-laki dia mengatakan, aduh neng, rasanya mati abang tanpa neng di dunia ini. Wah, iyalah. Ya, bukan kalimat itu sebetulnya yang ingin, ya, yang ingin diucapkan dan yang ingin didapatkan. Tidurnya neng, itu udah tidur maka gak ngomong lagi begitu. Ya, itu kan bahasa cinta namanya. Jadi jangan dituntut cinta itu dengan bahasa logika. Ya, hanya engkau, ya, segala-galanya, engkau paling hebat. Gitu. Udah selesai mah banyak yang hebat di mana-mana kan. Ya, itulah bahasa cinta. Dan nurani manusia ya suka, dan nurani kekasih suka. Dan lamma naqala nasimul mu'anasati ila qulubil muhibbina lataifa ridal mahbubi asghat ila nasimis sahari fa idza fihi rasail tahir faq bimasawika qabla an tashaqqaqa bimasawika. Ini ada dua masawik. Masawik yang pertama siwak, masawik yang kedua keburukan. Ya. Ini pun satu majas bahwa membersihkan mulut dengan siwak itu bukan siwak fisikal tetapi siwak rohani. Ya. Jangan ngomong buruk itu lidah, jangan dipakai ngomong yang gak ada gunanya. Ya. Jangan dipakai ngomong yang orang bikin kesel. Jangan dipakai, nah, jaga lidah itu. Ya, as-samtu najah, bukan najah dari orang, tapi najah hati daripada ya, keburukan. Ketika hembusan mu'anasah, ketika manusia jiwanya sempurna dan tentram dekat dengan Allah, ini mu'anasah. Ada hembusan itu ke hati pencinta manusia itu. Apa nak hembusan mu'anasah ini mengirim apa ke hati itu? Lataifa ridha al-mahbubi. Ya. Ketika hembusan ya, kenyamanan bersama itu, mu'anasah itu kenyamanan bersama. Ya. Orang lagi rindunya berpacaran di taman. Itu kan berpacaran di taman itu adalah satu bentuk mu'anasah. Ya. Nah, hembusan itu sampai ke hati pencinta. Ya. Maka hembusan itu mengirim, mentransfer apa? Lataifa ridhal mahbub, lembutnya ridho kekasih. Bini kalau udah ridho, ya, lembut, ridho itu seperti lataif ridhal mahbub. Ya. Itu dikirim oleh nasimul mu'anasah. Ya. Maka sebetulnya kehidupan fisik ini misal daripada kehidupan Allah. Orang berumah tangga itu, ya, suami istri, jangan sampai lidah ini menyakiti pasangannya. Apapun problemnya, itulah tahir faq bimasawik. Seolah-olah pesan unus antara kekasih itu, ya, jangan berkata buruk. Itu. Lama naqala nasimul mu'anasah ila qulubil muhibbin lataifa ridal mahbub. Ketika ya,
kekasih itu sudah ridho, kelembutan ridho itu ya sudah dikirim ya ke hati pencintanya, maka hati itu asghat mendengar ila nasimis sahar ya. Kepada hembusan malam ya. Maka di dalamnya ternyata terdapat satu pesan. Apa pesannya? Bersihkanlah mulutmu dengan siwakmu sebelum engkau ya, masalahnya ini sudah diterjemahkan sahar. Sahar itu ya mesti pagi, waktu pagi gitu. Artinya malam, nasimus sahar ya. Sebelum dia menghancurkanmu qabla an tashaqqa bimasawika, sebelum dia menghancurkanmu dengan keburukanmu ya. Nah, seolah-olah bahasa subhanallah, makanya disediakan oleh agama subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu adalah kalimat-kalimat ya, yang mesti keluar dari mulut kita. Alhamdulillah ya, jangan sambar geledek, kagak mau mampus, kurang ajar lo, emang dasar ya, babi lo gitu ya, setan lo bang, laki dibilang setan lu bang katanya gitu. Nah ini ya. Ada kisah Masawik dengan Masawik yang keliru itu ya, di zaman Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu istrinya banyak, jadi dia tertarik dengan anak dari istri, bukan istri pertama ya, wakil istri kedua, wakil istri ketiga, ada yang mengatakan istri keempat, namanya Zubaidah ya, istri keempat. Zubaidah ini punya anak namanya Ma'mun. Istri pertamanya permaisurinya dan putra mahkotanya namanya Amin. Tetapi Harun ar-Rasyid suka dengan Ma'mun karena akhlaknya kayak ibunya ya, mengalah ya, mentang-mentang permaisuri istri pertama teradang teredeng begitu, nggak ngalah ya, bahkan dengki hasad ya, melakukan makar, jadi nurun ke anaknya, ketakutan adanya jadi khalifah. Dan menurut Pakem memang kudu anak dari permaisuri, menurut Pakem. Kan Pakem itu dibikin oleh Marwan setelah Yazid ya, Marwan yang bikin Pakem. Setiap sultan mengangkat 2 putra mahkota adik abang, abangnya dulu baru adik, itu juga dari istri pertama. Tapi karena akhlaknya Ma'mun itu luar biasa, nggak bisa tuh, kata beliau, hancur ini zaman ya, negara sedang luas-luasnya, kalau pimpinan yang nggak bagus kacau. Begitu musyawarah kepada para pembesar, aku ingin mengangkat Ma'mun, protes semua karena akan timbul fitnah ya. Mereka punya pengalaman di zaman Muawiyah pun terjadi kekacauan
Itu. Jadi ditanya apa alasan Tuhan untuk memilih Ma'mun? Oke. Panggil Amin. Gitu. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Amin. Ma jam'u siwak. Masawika ya Abi. Syukran. Dia pergi. Panggil Ma'mun. Datang Ma'mun. Ya Ma'mun, ma jam'u siwak. Mahasinuka ya Abi, katanya. Silakan. Bagaimana? Baru paham. Jadi yang Amin itu ditanya, apa jamaknya siwak? Kan masawik. Masawik itu sama dengan kalimat masawik dari su. Keburukanmu. Berani ngomong depan orang tua dan raja, ngomong keburukanmu. Itu berarti ya tidak punya mental ya yang positif dan baik. Gitu. Begitu Ma'mun ditanya, apa jamaknya siwak? Oh, nggak boleh ngomong depan orang tua, depan raja. Keburukanmu wahai ya, mahasinuka ya Abi. Lah masa sih nanya siwak raja? Emang ngaji nahu ini udah tamat nahunya balagonya. Ya, ya. Lah kan ada ujian berarti. Kan orang itu mesti tahu setiap saat ada ujian tuh. Ya, mahasinuka ya Abi. Senyum, lulus. Tahu kenapa? Ya. Nggak ada kaitannya dengan ini, cuma saya lagi cerita aja bahwa tohir fak, ya, bersihkan mulutmu dengan siwakmu sebelum kamu antas hakaka, sebelum dia kekasihmu menghancurkanmu dengan keburukanmu. Ya, maka kalimat thayyibah itu kan dapat membersihkan, mensucikan banyak keburukan. Ya. Apa hikmahnya? Karena kekasih itu kepengen dipuji-puji terus ya, agar indahnya muanasah kepada Allah itu ya, selalu menghembuskan ridhonya. Itu sebab puji ya. Maka orang-orang sufi itu kalau berdoa dan berzikir itu bukan meminta tetapi memuji ya, ingat zikir kan memuji-muji, mengingat-ingat Allah. Man sakhalani zikri an musa'alati a'taituhu aktsaru mimma u'tiya lis-sa'ilin au kama qala ya. Orang yang sibuk dengan mengingatku daripada meminta, aku akan beri kepadanya ya, lebih banyak daripada yang aku beri kepada orang yang meminta ya. Orang sufi itu selalu membawa-bawa hadis ini walau kana dha'ifa ya. Kenapa? Karena maknanya ya, kuat. Baik. Tahir qalbak min danasil ma'asi tusyahid jamal al-mahbub. Bersihkan hatimu dari kotoran maksiat, engkau akan menyaksikan keindahan kekasih. Ya, orang kalau mau dapat ngelihat keindahan kekasih, puji-puji, jangan bermaksiat, ya, jangan syirik. Lebih ini ngelihat kita sama perempuan lain, kunciin pintu pulang. Gitu. Ya. Allah melihat hatinya. Tahir qalbak min danasil ma'asi. Ya, ini taubah. Bertobat. Maka tusyahir jamal al-mahbub sa'atal wasli. Ketika bertemu, maka dia akan menyaksikan keindahan kekasih. Ya, kita sholat, puasa, zikir apa ya, enggak melihat keindahan kekasih. Karena ya, hati kita kotor dengan kotoran maksiat.
Apa kotoran hati dari maksiat itu? Sifat buruk itu. Ya. Tudhibu ina al-qulub, dan akan menghilangkan keletihan hati. Ya. Kecapean hati. Ya muqayyadan bikuyudis sulu. Ya. Ajri madami al-asafi ala ma salafa. Ya muqayyadan, wahai orang yang terbelenggu, biquyudis sulu ay nisyan wal ghaflah. Ya, wahai orang yang terbelenggu dengan belenggu ghaflah. Ghaflah kok lama banget gitu. Ya. Bahkan kita ini istighraq fil ghaflah. Bukan sekedar ghaflah tapi istighraq. Ya. Kalau orang lupa lagi enggak sholat, ya enggak apa-apa lah, ghaflah namanya. Tapi kalau dia zikir, dia sholat, dia ada di majlis ilmu, di majlis zikir, dia tidak bersama Allah, kan tenggelam itu dalam ghaflah. Ya, orang nggak tahu ini tempat apa, ini tempat apa. Ya. Seperti orang berada di perpustakaan, boleh berisik. Ya, orang kampung mau berisik baik, nggak ada adabnya. Ya. Atau masuk ke istana raja, abong-abong dia ngelihat apa banyak yang indah, ilok, gundam di situ, cetom. Iya, puji buset, itu emas mulut ya, raja berisik, diusir. Ya, kalau dalam istilah tasawuf itu diusir ke kandang kuda untuk ngurusin kuda. Jadi nggak dapat kehormatan untuk masuk ke tempat raja. Kenapa? Karena tidak beradab. Ya. Kita selama ditarbiyah di dalam tasawuf itu, kuping itu dijejelin itu terus. Adab di majelis ilmu wa zikir. Jika ingin mendapatkan rahmat dan barokah. Ya. Tiba-tiba kita ngaji ngebiarin orang ngotorin, waduh. Mendingan bubar dah, udah nggak ada yang ngaji gitu. Afdal. Ya muqayyadan biquyudis sulu, ajri, alirkanlah, madami al-asab, air mata penyesalan, alama salab, terhadap apa yang telah dilakukan dulu. Ya. Orang kok lalai lama-lama, banyak kesalahan nggak pernah diingatkan, itu goplahnya luar biasa. Ya. Iblisul muqti, al muqtu ka iblis, kal iblis, sebetulnya begitu. Ya. La yulahizu qalban safa, innama yulahizu qalban jafa. Iblisul maqti la yulahizu qalban safa, innama yulahizu. Apa iblisul maqti? Maqti itu kebencian, ya. Maqt, ya, kebencian, kemurkaan. Maka itu diumpamakan seperti iblis. Ya, hati yang penuh dengan maqt, ya, penuh dengan benci, dia tidak akan melihat hati yang bersih. Tetapi yang dia perhatikan adalah hati yang gersang, ya. Bukan hati yang jernih, tapi hati yang kering. Itu. Maka ketika hati itu
dalam hal ini maksudnya ruh, ya, penuh dengan. Imam Al-Ghazali dalam istilah, Imam Abdul Qadir dalam istilah qalb, nafas, ruh itu masih sama dengan si Abdul Qadir Al-Jilani, tidak berubah istilahnya, karena baru satu generasi dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani pengagumnya Imam Al-Ghazali. Dia sangat mengagumi Imam Al-Ghazali. Idza ramaqa tarfal muhib, idza ramaqa tarful muhib zarratan min nuril ghaib alipal khalwata iz biha yusamiru samiral hub. Ketika ramaqa itu lamaha, melihat, artinya ramaqa itu mengerlingkan, melirik, ya, melihat penglihatan begitu, selintas sudut mata kekasih, satu zarrah min nuril ghaib, itu udah alifa al khalwah, ya, condong, senang, ya, suka kepada khalwah, ya. Sedikit saja dia menatap begini, ramaqa tarab itu begitu tuh, gitu doang, ya, untuk menunjukkan ngelihat sebentar. Kan kalau ngelihat lama kan begini, melotot itu namanya. Ini mah enggak, gitu doang. Misalnya ada cewek di situ, gitu, kan enggak segitu doang, gitu. Ramaqa tarful muhib zarratan min nuril ghaib, terdibuka saja oleh Allah nur ghaib itu alifal khalwah, udah pengen bersama Allah saja berdua-dua, ya. Kenapa? Karena khalwah itu, dengan khalwah itu dia yusamir samiral khub, dia akan ngobrol bergadang malam-malam seperti ngobrol begadangnya, ya, para kekasih. Kekasih kalau udah ngobrol malam lupa, ya, kirain baru 7 menit, enggak tuh udah 7 jam gitu, ya, musamarah. Itu gara-gara melihat zarrah min nuril ghaib, ya. Maka alifa al khalwata, waduh, nggak bisa habis ini. Tiga lembar lagi. Idza kunta munaqidan fi silkis sulu fala tata'arrad, ya, tariqal hubb fa inna sahmal mahabbati qattal. Idza kunta munaqadan, jika engkau terikat, pisil kisulu, dalam dalam apa, kalau kalung itu, ya, butir demi butir itu apa namanya, ikatan apa namanya itu, ya. Di dalam ikatan ghaflah, maka janganlah menimpa jalan cinta, ya, karena panah cinta itu membunuh. Fala tata'arrad tariqal hubb, ya. Jika engkau terikat di dalam tali nisyan wal ghaflah, maka jangan engkau halangi jalan cinta itu, karena cinta akan membunuh, ya. Jangan engkau halangi, ya, kenai,
Ya, tariqul hub, jalan cinta, karena panah cinta akan membunuh. Jangan sampai kelalaian kita itu ya merusak, menghancurkan jalan cinta. Ya, karena memang cinta itu membunuh. Allah ya, kan ada orang, janganlah kau bunuh dengan pedangmu, bunuhlah aku dengan cintaku, katanya. Ya. Kan ada lagu dangdut itu. Ya. Ya, kenapa? Karena pembalasan cinta itu lebih kejam ya, daripada pembalasan benci. Ya. Orang benci bisa udah ada gitu. Ya, tapi cinta nggak bisa. Taib. Ya rahmata unsina latifi qalba muhibbina, wahai kasih sayang unus kami, kekasih kami, lembut bersikaplah lembut kepada hati pencinta kami. Ya, ini adalah satu hikmah-hikmah bahwa cinta itu yang menciptakan unus selalu ya menjaga hati pencintanya. Allah itu menjaga hati. Maka banyakkan pernyataan-pernyataan Allah ya, ketika mencabut nyawa misalnya, ketika Allah memberikan musibah ya, sehingga banyak ada hadis kursi yang menceritakan bahwa jika engkau tahu bagaimana penanganan Allah begitu lembut ketika menimpakan musibah kepada para kekasihnya. Itu. Nah, orang yang bijak dia tahu bagaimana cara marah dengan kekasih. Ya. Coba orang baru pengantin baru tuh kan, nggak kudu teriak, merengut dikit aja udah, ya Allah kenapa bang, katanya gitu. Iya. Bininya duduk bagai, ada apa nih? Gitu. Coba kalau udah pengantin lama, lu ngapa sih dublong be lu? Nenek-nenek kayak wah udah. Ya. Nah ini rahmah. Ihdaril wuqub ala hanuti salwah. Hati-hati berhenti di kafe lalai ghaflah. Artinya jangan sampai ghaflah itu terus menerus dan ya berhenti ya. Ibadah tidak pernah dipikirkan bahwa kita belum khusyuk, belum khudur, belum sudah, udah asik aja ya. Sofi bisifatil wafa dumu al khawf, jernihkan sifat setia itu dengan air mata takut ya. Kalau kita selalu punya takut, maka kesetiaan itu akan terus menerus ya. Laki nggak kawin lagi tuh kalau emang setia tuh ya, takut gitu. Jadi ya, kalau nggak takut kawin lagi begitu. Ya, tapi kalau kawin lagi sah, itu enggak melanggar kesetiaan. Ya, mau dijelaskan alasannya kenapa? Ya, aduh nggak cukup waktunya, nanti dijelaskan. Kenapa alasannya? Ya, menikah itu boleh banyak dan tidak masuk ke dalam zuhud. Ya. Ya talibal hawa karir darsar syauq fi madrasati ana jalisu man zakarani. Wahai si penuntut cinta, ulangi pelajaran rindu di madrasah ana jalisu man zakarani. Ya. Karena Allah selalu mengatakan ana jalisun, saya orang dekatnya, saya yang ya katakan saya yang dekatnya orang yang mengingatku. Artinya orang yang paling dekat dengan aku, orang yang mengingatku ya. Kan orang tua aja nggak minta apa-apa, asal ingat saja gitu. Meskipun memberinya sedikit, itu cuma tanda ingat doang. Bukan ngasih sama orang tua 2 miliar tuh mak, dilemparin ke mukanya, wah kagak mau, mendingan mati kelaparan kata emaknya ya. Tetapi tanda ingat gitu. Syariat itu kan tanda ingat. Aqimis salata li dzikri ya.
dirikan salat sebagai tanda ingat kepadaku. Dan ingat itu adalah ya hak yang setimpal yang kita penuhi, ya hak ketuhanan itu, hak persembahan. Ya, itulah yang dikatakan As-Sufi Ibnu Waqtih, karena dia selalu ingat. Gitu. Nah maka jika orang ingat kepada Allah, ya, itu sebuah madrasah yang mengajarkan rindu. Ingat adalah rindu. Maka bahasa dasar rindu itu kayaknya bukan bahasa Indonesia asli, itu bukan bahasa Melayu asli itu. Bahasa Melayu asli adalah ingat, itu rindu. Ya. Rindu kayaknya bahasa apa India kayaknya, ya, atau bahasa Sanskerta, ya. Ya. Tapi ingat itulah asalnya. Jadi ingat itu rindu. Nah, orang yang mencari cinta, ya, ulangi pelajaran rindu itu. Uhdur fi khalaqati zikril ma'rifah, hadirkan di dalam lingkaran zikir ma'rifah. Ya, senantiasalah cari bagaimana agar bisa ma'rifat. Ya, ambil apa? Halaqah ma'rifat. Ya, bukan halaqah ghaflah. Iqta' manazirus suluk, putus pemandangan ghaflah bi hujjatin wala nabluwannakum. Surah apa itu? Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal. Ya. Artinya jangan sampai Allah memberikan satu ujian kepada fisikmu baru sadar bahwa ya Allah, kan orang baru, ya, kehilangan orang kekasihnya, kehilangan hartanya, atau baru ya Allah begitu, ya. Watlu 'alaiha ma'ani, dan bacalah kepada nafsu itu makna apa? Wa basyiris sabirin, sabarlah, engkau akan mendapatkan kabar berita, ya, anugerah yang banyak. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.